Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah berkah kudrah dan iradahnya kita semua bisa menamatkan ya saum Ramadan, dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki bulan Syawal. Mudah-mudahan di waktu subuh yang penuh berkah ini, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa di setiap subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, hal kecil yang kita lakukan ya di setiap subuh dengan melakukan berbagai aktivitas, kemudian sambil menyempatkan diri ya menyimak ya, sambil melakukan berbagai aktivitas sambil menyimak kajian subuh. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan ini secara istiqomah ya kita lakukan, menjadi wasilah salah satu amalan unggulan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salah satu amal yang Allah cintai itu adalah adwa muhawain qala, bahwa ahabul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai adalah adwa muhawain qala, dirutinkan ya, walaupun hanya sebentar ya, walaupun hanya sedikit yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan di bulan Syawal kita semua berazam ya untuk bagaimana meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali kajian Syawal ini ya sebagaimana biasa dengan keutamaan bulan Syawal. Sebelumnya kita memotivasi ya, bahwa mudah-mudahan kita berdoa sama Allah, kita diistiqomahkan ya, bahwa dalam surah Hud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, istiqomahlah gitu ya, teguhlah pendirian sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu. Bahwa Allah selalu membersamai ya orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah ya, berikhtiar setelah kita ditempa selama 1 bulan di bulan Ramadan, yang merupakan madrasatul iman ya, madrasah keimanan. Bagaimana kita disiplin nih dalam beribadah ya di bulan Ramadan, selama sebulan penuh kita dididik, disiplin beribadah. Jangan sampai memudar ya karena Ramadan sudah pergi. Pokoknya hal-hal yang biasa kita lakukan ya, kita lakukan dengan konsisten. Bahwa istiqomah itu lebih berharga daripada sekedar kuantitas ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ahabul a'mal ilallah adwa muhawain qala. Pokoknya amal yang paling dicintai Allah itu adalah continue terus gitu ya, walaupun sedikit ya. Misalnya kayak ngaji, continue terus walaupun sedikit, misalnya hanya setengah juz seharinya tetapi continue, misalnya pun hanya 1 juz sehari tetapi itu continue. Nah, itu insyaallah akan menjadi amalan yang paling dicintai Allah. Pokoknya kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan, tilawah kita, sedekah ya, walaupun hanya sedikit-sedikit, sehari hanya 2.000, 3.000, 5.000, pokoknya dibiasakan istiqomah. Kemudian qiyamul lail gitu ya, qiyamul lailnya baik yang sudah mampu 11, sudah mampu, yang baru mampu 2 rakaat, 4 rakaat ya, terus plus witir hanya 1, 3. Nah, pokoknya dilakukan dengan istiqomah. Nah, dan hati-hati, setan akan terus menggoda kita ya, tetap waspada bahwa setan itu majrodam ya, mengalir dalam tubuh kita ya seperti aliran darah gitu ya. Ketika Ramadan setan kan di sufidati syayatin ya, dibelenggu, tapi di bulan luar Ramadan kembali menggoda ya. Jangan sampai kita terjebak pada khutuwati syaitan ya, langkah-langkah setan. Pokoknya banyakin istighfar, mohon ampun sama Allah, isti'azah, mohon perlindungan sama Allah, berdoa ya dari rasa malas yang kita sering baca di bulan Ramadan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan
wa a'udzubika minal ajzi wa minal jubni wal bukhli ya, minal ajzi wal kasal. Nah, kita berdoa terus sama Allah gitu ya, mudah-mudahan dihindarkan dari rasa malas ibadah gitu ya. Nah, pokoknya jadikan setiap hari dari mulai sekarang dan seterusnya itu, jadikan setiap hari itu kayak Ramadan gitu ya, disiplin waktunya, baik bangun malam disiplin gitu ya, tepat waktu kan, sahur misalnya, kemudian peduli ya, hablum minanasnya ya, peduli terhadap sesamanya, sedekahnya, berbuat baiknya, kemudian menjaga lisan ya, hifdzul lisan, menghindarkan diri dari maksiat. Nah, mudah-mudahan kita niatkan untuk di bulan Syawal ini untuk memperbaiki diri kita ya. Kalau Umar bin Khattab menyampaikan bahwa hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, wazinu qabla an tuzanu ya, timbanglah amal sebelum ditimbang. Pokoknya mengevaluasi diri, target harian kita ya sama dengan sebelumnya, misalnya gimana nih targetnya pada Ramadan ya, misalnya ya minimal 1 juz per hari, sholat duha jangan lupa, sedekah rutin ya. Pokoknya mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah ya, dan tentu saja terus berdoa ya, memohon kekuatan kepada Allah supaya istiqomah. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu ya. Bahwa Ramadan adalah titik awal ya, bukan garis finish. Jadi kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa istiqomah ya, tetap istiqomah sampai kita bertemu dengan Ramadan berikutnya, atau sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal menjemput kita. Nah, mudah-mudahan intinya ya, kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Dan kita awali bulan Syawal ini walaupun masih pada mudik ya, kita menyempatkan diri untuk mengkaji beberapa hal gitu ya, yang diantaranya keutamaan bulan Syawal. Nah, ini sebetulnya sudah pernah dibahas ya, bahwa Syawal itu, tapi tentu saja kita awali ya untuk mengingat-ingat bahwa Syawal itu banyak pendapatnya ya secara bahasa. Ada yang berpendapat berasal dari kata syala ya. Syala itu artinya irtafa'a, meningkatkan. Jadi Syawal itu secara etimologi, secara bahasa dari kata syala yashilu syailan ya, yang artinya syala itu adalah irtafa'a, memiliki arti meningkatkan, yaitu Syawal itu bulan meningkatkan ya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini ya, diantaranya Ibnu A'lan Asy-Syafi'i menyampaikan bahwa kenapa Syawal ya, penamaan bulan Syawal ini, beliau berbeda pendapat ya. Di sini diantaranya ada, menurut beliau Syawal itu diambil dari kata syalat al-ibil ya, bahwa sama tadi irtafa, mengangkat, bahwa mengangkat atau menegakkan ekor ya, unta. Bahwa kenapa Syawal dinamai seperti itu, karena dulu orang Arab mereka menggantungkan alat perang ya, karena Syawal itu sudah mendekati bulan haram kan. Setelah Syawal ya mendekati bulan haram, di mana bulan haram itu bulan yang dilarang untuk peperangan gitu ya. Nah, di sini dalil al-falihin li syarriyadus salihin, karya di sini ya, karya Muhammad bin Alan As-Siddiq Asy-Syafi'i. Nah, kan setelah bulan Syawal itu tentu saja Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, di sini di bulan haram itu kan gak boleh ada peperangan, sehingga mengangkat senjata atau menggantungkan alat-alat perang. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa di Syawal itu dinamakan Syawal karena orang Arab menganggap sial ya, bulan ini dianggap bulan sial oleh orang Arab, sehingga mereka melarang untuk mengadakan acara nikahan di bulan Syawal ya. Nah, mereka sebut bulan ini dengan bulan Syawal karena
para perempuan menolak untuk dinikahi ya, sebagaimana onta betina yang menolak sambil bukti penolakannya itu syalatil ibil ya, mengangkat ekor unta itu ya ketika didekati oleh unta jantan. Nah, ini menurut Lisanul Arab ya. Nah, banyak diantaranya versi Syawal ini. Kemudian bahwa intinya kalau dalam perspektif Islam, Syawal ini bahwa Syawal syahrun mubarak. Syawal itu adalah bulan yang diberkahi ya. Wa huwa syahru ta'ah tadi ya, wa huwa syahru ta'ah itu bulan ketaatan. Nah, bulan ketaatan tadi ya, Syawal yang pendapat pertama bulan peningkatan berbagai ketaatan, dan juga fahuwa bidayatu ashhuril hajj. Syawal juga adalah permulaan dari bulan haji ya. Syawal sudah masuk. Kemudian wafihi siyamus sitti, dalam bulan Syawal juga ada saum ya, 6 hari. Ada yang sudah melaksanakan, ada yang baru mau. Yang terpenting sudah diniatkan ya, diazamkan kita melakukannya. Kemudian waqadha al-i'tikaf, dan mengqadha i'tikaf ya, liman fatahu, bagi orang yang luput. Misalnya kemarin nggak keburu. Nah, pernah ada kejadian juga ya, siapa ya, sahabat Umar gitu yang luput di bulan Ramadan kemudian melakukannya di bulan Syawal. Tapi ini sangat tidak populer ya kalau di kita. Wa huwa syahrun nikah, bulan pernikahan. Wa ifaf, bulan ifah, menjaga kesucian bil halal, dengan menghalalkan melalui pernikahan. Inilah bulan Syawal ya. Nah, mudah-mudahan kita semua tidak seperti orang-orang jahiliyah yang menganggap Syawal itu adalah bulan sia gitu ya. Mereka melarang untuk melangsungkan pernikahan di bulan Syawal ini, padahal Syawal itu adalah syahrun mubarak. Nah, kemudian kita lihat keutamaan-keutamaannya ya bulan Syawal. Keutamaan yang pertama adalah, intinya bulan Syawal itu adalah bulan pembuktian. Ini adalah bulan pembuktian diraihnya derajat ketakwaan, bahwa kita tahu dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa saum yang kita lakukan selama sebulan penuh itu adalah untuk meraih derajat ketakwaan. Apakah seorang mukmin itu tercapai ya derajat takwanya atau tidak ya. Sini ini bisa dilihat bulan pembuktian itu di bulan Syawal ya. Apakah saumnya diterima, atau apakah saumnya mencapai derajat takwa. Nah, ini ada indikatornya ya. Di antaranya indikator diterimanya saum Ramadan itu adalah ketika kita mampu menjaga dan meningkatkan amal solih dan ketaatan. Bahwa tanda sebuah ibadah itu diterima adalah dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan ya di selanjutnya, dan Allah memberi taufik supaya istiqomah melaksanakan ibadah di periode-periode selanjutnya. Bahwa para ulama menyampaikan, inna min alamati qabulil hasanah al hasanah ba'daha. Inna min alamati qabulil hasanah, sesungguhnya di antara tanda diterimanya kebaikan, al hasanah ba'daha, adalah kebaikan selanjutnya. Jadi nggak berhenti sampai di Ramadan ya, tetapi terus istiqomah dengan berbagai ketaatan kita ya. Istiqomah dalam sholat malamnya, istiqomah dalam tilawahnya, istiqomah dalam sedekahnya, istiqomah dalam berbagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya ya keutamaan bulan Syawal yang lain, bahwa di sini membiasakan saum ya setelah saum, karena Ramadan itu adalah tanda diterimanya amal saum di bulan Ramadan itu ya. Jadi ketika Allah menerima amal hamba itu, maka Allah akan berikan taufik untuk melakukan amal solih setelahnya ya. Kalau lebih jelasnya di sini Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah menyampaikan bahwa inna min alamati qabuli, inna sesungguhnya min alamah tanda ya qabuli diterimanya syahri Ramadan, amal solih di bulan Ramadan,
antakuna ya keadaannya antakuna halul muslim ba'dahu ahsan min halati qabla Ramadan. Jadi di antara tanda diterimanya amal salih di bulan Ramadan adalah keadaan seorang muslim setelahnya ya, setelah Ramadan menjadi lebih baik ya, ahsan min halati qabla Ramadan. Jadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Li'anal hasanah, karena kebaikan itu tada'u ilal hasanah, akan mengajak kepada kebaikan selanjutnya. Wal amal salih, dan amal salih yada'u ilal amalis salih, akan mengajak pada amal salih lainnya ya. Jadi intinya setelah kebaikan pasti ya akan mengajak kepada kebaikan selanjutnya gitu ya. Amal salih akan mengajak pada amal salih lainnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita pun mampu ya menjaga itu semua ya di kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan, sehingga kebaikannya itu terus gitu ya, nyambung. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda di sini bahwa bahwa Rasulullah SAW bersabda, langsung saja ke matanya ya, bahwa idza aradallah bi 'abdin khairan, apabila aradallah, apabila Allah menghendaki bi 'abdin, terhadap seorang hamba, khairan, kebaikan, ista'malahu, maka dialah Allah akan menggunakannya. Fakila, kemudian ditanyakan kepada beliau ya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimanakah Allah menggunakannya wahai Rasulullah? Qala ya, kemudian beliau menjawab, yuwafiquhu li'amalin salih, dia akan memberinya yuwafiq ya, memberinya taufik untuk beramal salih, qoblal maut, sebelum dijemput kematian. Di sini bahwa hadis ini adalah hasan sahih ya, bahwa di antara ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan menggunakannya gitu ya. Maksud menggunakan di sini adalah memberinya taufik untuk terus melakukan amal solih ya sebelum dijemput kematian. Dan ini menjadi salah satu hadis tanda husnul khotimah juga ya. Tanda husnul khotimah seseorang itu adalah ketika Allah menggunakannya. Maksud menggunakan di sini jadi kaanggo ku Allah teh gitu ya. Jadi misalnya kita ya kalau ada karyawan, kemudian ada bos misalnya, di antara karyawan itu ada yang sama bosnya itu kepake terus ya, misalnya disuruh A B C D, dia gitu ya yang terpercaya teh gitu ya. Nah, ini juga sama, kita juga di hadapan Allah ada yang Allah tunjuk kaanggo gitu ya ke Allah itu, misalnya kayak tadi karyawan ya, bos yang memakai salah satu karyawannya yang terpercaya, misalkan berbagai hal itu dilakukan oleh dia. Nah ini juga sama gitu ya, kita di hadapan Allah misalnya ada orang yang kepake sama Allah, misalnya di antara satu kampung, kemudian ada yang sama Allah dikasih bencana misalnya. Nah yang bisa nolong itu hanya kita ya, dari sekian ratus orang di kampung kita misalnya, ternyata yang bisa ngebantu itu kita misalnya. Allah utus ya seseorang itu untuk ke rumah kita untuk meminta bantuan misalnya. Di antara sekian puluh orang yang ada di RT kita, misalnya kita yang bisa membantunya gitu ya. Nah jadi kita harus bangga ya, misalnya ketika ada pengemis misalnya yang ke rumah kita, misalnya ketika ada yang memohon pertolongan ya kepada kita misalnya. Nah berarti istamalahu, Allah kepake sama Allah gitu ya. Kita itu sibuk bisa melakukan berbagai aktivitas misalnya. Nah, hanya kita gitu ya misalkan yang berkesempatan untuk melakukannya, misalnya kayak tadi ngebantu yang sedang kesulitan, Allah tunjuk kita misalnya untuk melakukan berdakwah atau melakukan hal-hal kebaikan apa gitu ya. Nah mudah-mudahan kita ditunjuk oleh Allah ya, diberikan khair. Ketika Allah mengendaki seseorang diberikan kebaikan, itu adalah ista'malahu, Allah menggunakannya, dipercaya sama Allah untuk melakukan berbagai ketaatan,
membantu orang-orang sekitar kita yang kepake sama Allah, melakukan jihad di bidang pendidikan kita yang kepake sama Allah ya, untuk melakukan berbagai hal gitu ya, kita harus bahagia dan bangga gitu ya ketika kita ditunjuk seperti itu. Nah, kemudian di antara keutamaan yang kedua adalah bahwa saum Syawal yang pahalanya itu sama seperti setahun penuh gitu ya, bahwa kita kemarin udah saum digenapkan ya 30 hari, kemudian ditambah 6 hari, itu pahalanya sama dengan setahun penuh. Karena kan bahwa ketika berbuat kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 ya, misalnya 36 kali 10 360 itu sama dengan setahun ya. Nah, di sini bahwa di bulan Syawal itu ada saum yang pahalanya sama seperti setahun penuh kita melakukan saum ya. Di sini hadisnya dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa anna Rasulullah SAW qol man shoma Ramadan, barang siapa yang saum di bulan Ramadan, summa atba'ahu sitan, kemudian ditambah ya dengan 6 hari min Syawal di bulan Syawal, karena kasiyamid dahri, maka seolah-olah ia sudah melaksanakan saum sepanjang masa gitu ya, sepanjang masa. Nah, di sini bahwa ada juga hadis dari yang lain ya, dari Sauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa man shoma Ramadan, barang siapa yang saum di bulan Ramadan, maka fasyahrun bi asyarati ashhur, maka pahala satu bulan Ramadan itu dilipatkan ya, dilipatkan dengan 10 puasa 10 bulan gitu ya. Jadi man shoma Ramadan, barang siapa yang saum di bulan Ramadan, maka pahalanya itu ya fa syahrun bi asyrah ashhur, maka pahala satu bulan Ramadan itu dilipatkan sama dengan 10 bulan. Wasiyamu sittata ayam, dan saum 6 hari ya ba'dal fitri, setelah Idul Fitri, fadzalika tamam siyamus sanah. Nah, maka 10 di sini ya dilipatkan 10 menjadi 60, maka semuanya Ramadan itu 6 hari, Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal, sehingga kalau dihitung genap 1 tahun ya, 360 itu sama dengan 1 tahun. Nah, ini jadi kemudian riwayat yang lain juga sama, man shoma Ramadan wasitata ayam ba'dal fitri kana tamamas sanah wa man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Jadi perhitungannya seperti itu ya, bahwa man shoma Ramadan, siapa yang saum di bulan Ramadan, wa sitata ayam, dan 6 hari sesudah ba'dal fitri, sesudah Idul Fitri, kana tamamas sanah, maka itu sama pahalanya dengan puasa tamam, genap ya, as-sanah, setahun gitu ya. Wa man jaa bil hasanah, dan barang siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka akan memperoleh pahala 10 kali lipat. Jadi intinya lah ya, 30 kali 10 kali lipat tadi jadi 300, 6 hari dikali 10 kali lipat kali 10 60, 360. Jadi seperti saum 1 tahun penuh pahalanya. Nah, ini ya. Kemudian ini udah pada masyhur ya, bahwa intinya saum Syawal yang pahalanya sama seperti setahun penuh, karena ditambah dengan Ramadan yang 30 hari. Wal itlaq lafdul hadis al mutaqaddam min ghairi ta'yin li ahadihima, karena keumuman matan hadis yang terdahulu tanpa ada ta'yin ya, penjelasan berturut-turut atau berpisah-pisah, maka saum Syawal bisa dilakukan berturut-turut atau bisa juga dilakukan berpisah-pisah ya, bahwa jangan sampai misalnya harus berturut-turut terus misalkan, sehingga nggak bisa, misalnya jadi alasan nggak bisa ya, padahal dalam kaidahnya wal itlaq
keumuman lafdzul hadis, lafadz hadis al-mutaqaddam yang terdahulu min ghairi ta'yin, tidak ada ta'yin yang penjelasan li ahadihima berturut-turut atau berpisah-pisah ya, sehingga saum Syawal yang 6 hari itu boleh, yang berturut-turut 6 hari full beres misalnya, atau misalnya 1 hari saum terus ada silaturahmi baru nanti lagi saum lagi, ada silaturahmi lagi, saum lagi ya, misalnya terpisah-pisah juga boleh. Ini pendapat ulama ya, khilaf ulama dalam tata cara saum Syawal. Para ulama berbeda pendapat ya tentang tata cara yang paling baik dalam melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal. Pendapat pertama, dianjurkan untuk menjalankan saum Syawal secara berturut-turut ya, sejak awal bulan. Ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i dan Ibnu Mubarak. Pendapat ini didasari sebuah hadis ya, namun hadisnya lemah. Kemudian pendapat kedua, tidak ada bedanya ya dalam keutamaan, apakah lebih afdal ya, tidak ada bedanya dalam keutamaan apakah dilakukan berturut-turut atau terpisah-pisah ya. Ini adalah pendapat Imam Waqi' dan Imam Ahmad. Pendapat ketiga, tidak boleh dilaksanakan saum ya persis setelah Idul Fitri, misalnya 1 hari setelah Idul Fitri langsung saum gitu ya, karena misalnya jadi tidak boleh melaksanakan saum persis setelah Idul Fitri, karena itu adalah hari makan dan minum, hari silaturahmi ya. Namun sebaiknya saumnya dilakukan sekitar tengah bulan. Kalau ini pendapat yang ketiga ya, ini pendapat Ma'mar, Abdul Razak, dan diriwayatkan dari Atha. Tetapi tentu saja kondisional ya, misalnya apalagi perempuan ada haidnya gitu ya. Nah, seperti apa, yang terpenting kita mengambil kaidah yang umum ya, bahwa karena tidak ada penjelasan khusus apakah boleh berturut-turut atau terpisah-pisah, yang lebih utamanya yang terpenting mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya, baik mudah-mudahan berturut-turut ataupun terpisah-pisah, yang terpenting di bulan Syawal kita menyempatkan diri. Kemudian bahwa keutamaan yang ketiga adalah bulan Syawal itu disunahkan menikahkan dan juga berbulan madu ya. Jadi disunahkan ya menikah bagi yang belum menikah, menikahkan bagi yang sudah menikah ya, menikahkan, dan bulan madu. At-tazawwaj wa tazwij wa dukhul ya. At-tazawwaj bulan menikah ya, disunahkan menikah, wa tazwij menikahkan, wa dukhul dan bulan madu. Nah, di sini masyarakat jahiliyah saat itu ya benci acara pernikahan di bulan Syawal, karena mereka meyakini bahwa Syawal itu adalah bulan sial ya. Ini adalah keyakinan yang salah, tidak punya landasan, dan termasuk kebiasaan orang jahiliyah, yang mana mereka beranggapan bahwa sial ya dengan bulan Syawal ini. Nabi Muhammad SAW justru menolak keyakinan tersebut ya. Sebagai bentuk penolakannya justru beliau menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal, dan dukhul ya, menggaulinya di bulan Syawal, karena tidak langsung di dukhul ya, karena saat itu Aisyah masih kecil aja. Jadi beliau menikahi Siti Aisyah di bulan Syawal dan memulai dukhul, menggaulinya juga di bulan Syawal. Ini adalah teks hadisnya. An Aisyah, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat, Siti Aisyah berkata bahwa tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal, bahwa Rasulullah menikahiku di bulan Syawal, kemudian wabana bi fi Syawal ya, bahwa beliau juga pertama kali ya, jadi beliau menikahiku di bulan Syawal, wabana bi fi Syawal, dan mulai pertama ya menggauliku di bulan Syawal. Kemudian fa'ayunisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahda indahu minni, ya, bahwa lalu manakah istri-istri beliau yang lebih beruntung dan dekat di hatinya dibandingkan aku gitu ya, dengan berkah
seperti itu. Jadi menurut Siti Aisyah bahwa Rasulullah menikahi beliau di bulan Syawal dan pertama menggaulinya juga sama di bulan Syawal, sehingga Siti Aisyah menyampaikan fa ayyunisa Rasulillah kana ahda indahu minni gitu ya. Lalu mana istri-istri beliau yang lebih beruntung dan dekat di hatinya dibanding aku gitu ya, menurut testimoni ya atau pernyataan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian bahwa masih ya di sini masih hadisnya, diantaranya bahwa bahwa hadis ini ya hadis tadi yang disampaikan dari Siti Aisyah itu adalah fihi istihbab at-tazwij. Jadi dalam hadis tadi berdasarkan Siti Aisyah yang disampaikan itu adalah anjuran istihbab, anjuran untuk at-tazwij, menikahkan, wat tazawuj, dan menikah, wad dukhul fi Syawal, di bulan Syawal, wa qad nassa ashabuna ala istihbabih, sebagaimana pendapat para ulama ya, misalnya dari kalangan mazhab Syafi'i ya, wastadallu bihadzal hadis, dan bahwa mereka berargumen, berdalil ya, wastadallu, mereka berdalil, berargumen bihadzal hadis. Teh Alfi pangacaskeun ibu tecan dicas laptopna hilang. Pi ini pi sebentar sekedar bahwa tadi ya saya ulang ya, bahwa dalam hadis yang disampaikan Siti Aisyah tadi, ulama berpendapat bahwa fihi, pada hadis itu, istihbab, merupakan anjuran atas switch untuk menikahkan, wa tazawuj, dan menikah, wa dukhul, dan dukhul ya, bulan madu, fi Syawal, di bulan Syawal, wa qad nassa ashabuna ala istihbabih ya, sebagaimana pendapat yang ditegaskan oleh para ulama ya dari kalangan mazhab Syafi'i, wastadallu, dan mereka berargumen atau berdalil, bihadzal hadis, dengan hadis ini, wa qasadat Aisyah, maksud ya, wa qasadat Aisyah bihadzal kalam, maksud dari Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan perkataannya itu adalah rudda, menyangkal, maka natil jahiliyah, apa yang dipraktekkan pada masa jahiliyah ya. Jadi menyangkal, menolak apa yang dianggap bulan sial oleh orang masyarakat jahiliyah ya. Wa ma yatakhayyaluhu ba'dul awam al-yaum min karahatit tazawwuj wa tazwij wa dukhul fi Syawal. Jadi ucapan Siti Aisyah tadi seperti tadi itu, bahwa beliau merasa ketika Nabi menikahinya di bulan Syawal, kemudian permulaan bulan madu dengan beliau di bulan Syawal, bahwa beliau merasa itu adalah keberkahan, sehingga kedudukannya di hati Rasulullah yang paling dekat ya. Dari sini bahwa ini menyangkal terhadap praktik di masa jahiliyah dan apa yang menguasai pikiran sebagian orang awam saat ini ya, di saat ini ya, bahwa ada yang berpikiran makruh menikahkan dan berhubungan suami istri di bulan Syawal. Padahal ini adalah hadza batilun, pikiran seperti itu adalah batil ya, wa hadza batilun la aslalahu. Nah, jadi ini ya hanya tidak ada dasarnya ya, bahwa itu adalah sebuah kebatilan, la aslalahu, tidak punya dasar. Nah, bahwa wahwa min atharil jahiliyah, itu hanya dampak atau pengaruh dari pandangan orang jahiliyah, kanu yatatayyarun, yang mereka menganggap sial ya, bidzalik, dan dengan bulan Syawal, fi ismi Syawal minal isyalah war raf'i, bahwa kata Syawal itu diambil dari kata isyalah ya, dan raf gitu. Nah itu, jadi ini adalah ketika ada yang masih berpikiran seperti itu adalah hanya pengaruh
dari pandangan orang jahiliyah yang menganggap bulan Syawal itu adalah bulan sial gitu ya, sehingga diambil dari kata isyalah dan rofa. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah tentu saja bulan Syawal itu adalah bulan bersilaturahmi ya, bahwa silaturahmi untuk menjalin ya hubungan dengan kerabat atau ini ya, bahwa memberikan, kita kan berkunjung ke sana kemari, tahadau ya, saling memberikan hadiah, memberikan pelayanan ya, ada yang open house, mendoakan, memupuk rasa kasih sayang di antara kerabat gitu ya. Sekarang banyak ya misalnya bani apa kumpul keluarga besar itu ya. Alhamdulillah dalam Islam silaturahmi itu adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah ya. Bersilaturahmi banyak sekali hikmah dan keutamaan gitu ya, baik dalam surah An-Nisa ya, bahwa liyatasa'alu bihi wal arham ya, bahwa diantaranya ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah ya ayuhan nasu taqullah ya astagfirullahaladzim, ya ayuhan nasu taqullah pokoknya tasa'alu bihi wal arham itu ada ya, ada di surah An-Nisa. Astagfirullah, ini lupanya. Tasa'alu bihi wal arham, perintah untuk menyambungkan tali silah. Rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Makasih ya Yuyun sudah mengingatkan kata kuncinya. Itu ya, di sana adalah perintah untuk kita bersilaturahim ya, bersilaturahmi. Nah, Syawal adalah bulan yang baik ya untuk menyambung tali silaturahmi. Anjuran dan perintah untuk menjalin silaturahmi ini ya, di antaranya ada dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah pernah ditanya tentang amalan ya yang bisa menjadi sebab masuk ke surga. Kemudian Rasulullah menjawab, ta'budullah la tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasfilur rahim. Di antaranya bahwa menyembah Allah, tidak boleh musyrik ya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan wa tasfilur rahim, dan menjalin tali silaturahmi baik dengan orang tua, dengan kerabat, apalagi yang ada misalnya ada masalah ya, yang tadinya terputus, maka ini adalah waktu yang tepat untuk menyambungkan tali silaturahmi. Jangan sampai pareumeun obor, kalau kata Sunda Maya, misalnya orang tuanya sudah pada meninggal, biasanya bercerai-berai ya misalnya. Nah ini momentum Syawal ini misalnya di data lagi ya, misalnya keturunan ini, kemudian melakukan silaturahmi, mengikatkan ya, apalagi anak-anak sekarang itu mereka dengan gadgetnya anteng gitu ya, males kayak silaturahmi kayak gitu. Nah di bulan Syawal ini mudah-mudahan itu semua bisa ditanggulangi ya, diperkenalkan ini masih saudaranya satu nasab misalnya, dari ini siapa, ini kedudukannya ke ini siapa, nah diperkenalkan gitu ya. Nah mudah-mudahan ketika kita bersilaturahmi dengan niat yang tulus, malaikat itu terus ya mendoakan kita gitu ya, walaupun misalnya secara finansial habis berapa misalnya, tetapi insya Allah ya Allah akan ganti ya semuanya dengan berkah silaturahmi itu. Udah, kemudian tentu saja ya yang paling terkenal hadisnya, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi athari falyasil rahimahu, bahwa kalau ingin dilapangkan rezeki ya, kemudian di usia dipanjangkan, maka hendaklah bersilaturahmi. Nah jadi di sini diantaranya ada hadis sahih ya, bahwa ma min danbin, tidak ada dosa ajdar ayu ajilallah ta'ala li sahibihi al-uqubah fid dunya
ma yadakhiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim. Hati-hati ya, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Di sini ada salah satu peringatan yang keras ya. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya, baik para pelakunya ya di dunia, yaitu dosa yang disimpan untuknya ya di akhirat, daripada perbuatan al-baghi, melampaui batas atau kezaliman, wa qati'atir rahim, dan memutuskan tali silaturahmi baik dengan orang tua ataupun dengan kerabat. Nah, ini jangan sampai ya kita di sini ada ancaman yang agak keras ya, bahwa akan disegerakan gitu ya siksanya di dunia gitu ya. Di antaranya orang yang melakukan baghyu ya, melampaui batas atau kezaliman, dan orang yang memutuskan tali silaturahmi baik dengan orang tua ataupun dengan kerabat. Nah, kemudian tentu saja keutamaan kelima di bulan Syawal ini adalah bersedekah ya, bahwa secara khusus tentu saja nggak ada dalil yang mengkhususkan sedekah itu hanya di bulan Syawal, karena ini adalah amalan umum ya, yang tidak terikat dengan aturan itu ya, bahwa pokoknya ini apalagi misalnya ada sedekah khusus gitu ya, dengan tradisi-tradisi yang nggak sesuai dengan syariat, tentu saja tidak dianjurkan. Namun sedekah ini adalah amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah kapan saja, di mana saja gitu ya, kapanpun ya. Ini insya Allah apalagi di bulan Syawal kayak ada misalnya saling berbagi makanan misalnya. Nah, insya Allah banyak keutamaan ya untuk menguatkan rasa empati. Bersedekah ini adalah barometer ya seseorang mengutamakan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di sini bahwa pahala sedekah ini ya, bahwa diantaranya dapat mencegah, melindungi orang yang bersedekah dari dahsyat dan panasnya siksa api neraka ya. Dan panas api neraka itu 70 kali lipat dibandingkan panas di dunia gitu ya. Nah, di sini diantaranya keutamaan-keutamaannya bahwa Adi bin Hatim menceritakan suatu hari Nabi menyampaikan tentang perihal neraka. Beliau memalingkan wajah dan mengucapkan isti'adzah, yang mohon perlindungan. Dan beliau bersabda, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma ya. Famalam yajid fabi kalimatun thayyibah. Barang siapa yang tidak memiliki ya makanan sedikit pun misalnya untuk bersedekah, maka hendaklah dengan kata-kata kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Nah, di sini ya bahwa saking fadilah dari sedekah itu ya, bisa mengitukan dari siksa api neraka gitu ya. Palingkan wajah kita, sambil Rasulullah beristiazah mohon perlindungan, sambil beliau bersabda pokoknya harus berlindung diri dari neraka itu walaupun kita hanya dengan sedekah separuh kurma gitu ya. Ketika kita pun tidak punya apa yang disedekahkan, fabi kalimatin thayyibah. Nah, ini subhanallah ya. Bahwa nah di sini masih dikuatkan ya dengan hadis yang lain bahwa ma minkum min ahadin illa kecuali sayukamilhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman, bahwa setiap kalian pasti akan diajak bicara oleh Robnya ya di akhirat, dimana tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah gitu ya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah ya. Kemudian dia melihat ke sebelah kanannya, fayanduru aimana minhu fala yara, melihat ke sebelah kanan dan yang terlihat itu hanyalah apa yang dikerjakannya di dunia ya, ila ma qaddama, kecuali yang dulu pernah dikerjakannya di dunia. Kemudian dia pun melihat ke sebelah kiri ya, wayanduru asma minhu fala yara ila ma qaddama. Kemudian yang terlihat hanyalah apa yang dikerjakannya di dunia dulu. Kemudian wayanduru baina yadaihi fala yara illa nar tilqa awajihi. Kemudian dia melihat ke depan dan yang ia lihat hanya ada neraka di hadapannya. Karena itu fattaqun nar,
berlindunglah kalian walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan separuh kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah, maka barang siapa yang tidak punya, maka hendaklah dengan kalimat yang baik. Dari hadis ini dapat mengambil beberapa pelajaran, diantaranya bahwa Rasulullah memotivasi umatnya untuk bersedekah gitu ya, baik dengan yang sedikit tadi ya, dengan sepotong kurma gitu ya, maupun dengan yang banyak, bahwa walaupun dengan separuh, walau bisyikki tamroh itu, walaupun dengan separuh kurma ini menunjukkan bahwa betapa kecilnya sedekah yang diberikan ya, tetapi memberikan manfaat besar bagi pelakunya, bisa menjaga, melindunginya dari api neraka. Nah, apalagi di momentum Syawal ya, misalnya ini kan udah dibuat kue-kue ya, kayak opor, kayak itu misalnya dipersilahkan, misalnya kerabat, tetangga, atau saling bawa ya. Ada tradisi kalau di Sunda mah balotra, misalnya bawa makanan-makanan, saling beri misalnya. Nah itu. Kemudian umroh di bulan Syawal. Nah, menunaikan ibadah umroh di bulan Syawal hukumnya dibolehkan sebagaimana umroh di bulan lainnya. Nah, ini berdasarkan salah satu riwayat ya, bahwa Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW lam ya'tamirra illa salas umarin ihdahunna fi Syawal wasnain fi Zilqa'dah gitu ya, bahwa sungguh Rasulullah tidak umrah kecuali 3 kali umrah. Jadi Rasulullah sepanjang hidupnya ya melakukan 3 kali umrah, 1 kali di bulan Syawal dan 2 kali di bulan Zulqa'dah. Nah, dalam riwayat Sayyidah Aisyah bahwa Nabi pernah melangsungkan umrah di bulan Syawal. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu i'tamara umrataini fi Dzulqa'dah wa umratan fi Syawal. Hadis dari Sayyidah Aisyah, sungguh Nabi pernah melakukan umrah 2 kali, yaitu di bulan Dzulqa'dah dan 1 kali di bulan Syawal. Di berdasarkan hadis tadi ya, ini adalah bahwa mayoritas ulama Syafi'iyah ya, bahwa semua bulan dalam 1 tahun kan bisa digunakan untuk melakukan umroh ya. Dan di sini diantaranya tidak makruh melakukan di bulan apapun, baik bulan haji ataupun yang bukan bulan haji ya. Nah, di sini kesimpulannya seperti itu. Meskipun dibolehkan, tetapi melangsungkan umroh di bulan-bulan haji seperti bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, bisa saja nanti mewajibkan dam, adanya dendanya. Hal ini berlaku jika setelah umroh seorang muslim tetap tinggal atau mukim di Mekah sampai musim haji. Nah, ini misalnya walaupun boleh ya di bulan Syawal, tetapi ya ini misalnya melangsungkan umroh di bulan-bulan haji ya, misalnya boleh sebelum seperti bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, bisa saja nanti mewajibkan dam, denda. Hal ini berlaku jika setelah umroh seorang muslim tetap tinggal atau mukim di Mekah ya sampai musim haji, kemudian ia melakukan haji pada bulan tersebut tanpa pulang terlebih dahulu. Nah, kewajiban hadyu sebagaimana dalam praktik ini disebabkan status hajinya merupakan haji tamatu. Haji tamatu sendiri adalah ibadah haji yang dilakukan setelah melakukan umroh atau mendahulukan umroh sebelum haji di tahun yang sama, dan dilakukan dalam satu perjalanan ya, nggak pulang dulu. Berkaitan dengan ini, kewajiban haji ini, Syekh Muhammad Az-Zarqani dalam kitabnya menyampaikan, nah ini, mani tamaro fi Syawal, barang siapa yang melakukan umroh di bulan Syawal, awil Zulqa'dah ataupun Zulqa'dah, awil Zulhijjah ataupun Zulhijjah, summa roja'a ila ahlihi, kemudian ia pulang menuju keluarganya, summa hajja min amihi dzalik, pulang menuju keluarganya, selanjutnya menunaikan haji di tahun tersebut ya, min amihi, di tahun tersebut, dzalika falaisa alaihi hadyu, maka tidak wajib baginya untuk membayar hadyu. Nah, kemudian innamal hadyu, sesungguhnya hadyu itu ala wajib bagi orang yang i'tamaro, melakukan umroh, fi ashhuril hajj, di bulan haji, summa aqama, kemudian dia menetap mukim, hattal hajja, sampai memasuki bulan haji,
summa hajja, kemudian melakukan haji. Nah ini ya kesimpulannya seperti itu. Nah kemudian di sini kewajiban membayar hadyu sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Az-Zarqani dalam praktik di atas apabila memenuhi 3 syarat ini. Umroh dan haji dilakukan dengan satu perjalanan. Umroh dilakukan di bulan-bulan haji dan di tahun yang sama. Orang yang menunaikan ibadah umroh bukan penduduk Mekah. Nah, jika 3 syarat tersebut terpenuhi, maka wajib untuk membayar dam berupa menyembelih hewan, dan jika tidak terpenuhi maka tidak harus membayar dam. Nah, ini ya. Kemudian melanjutkan kebiasaan saum dengan melakukan saum ayyamul bid, misalnya amalan sunnah di bulan Syawal, diantaranya saum ayyamul bid, saum sunnah ya, yang setiap tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah, setiap bulannya ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita dimampukan ya, misalnya salah satu keutamaan dari ayyamul bid ini adalah seperti saum sepanjang tahun. Hadisnya ya, saumu salasah ayam saumu dahri kulli. Saum di 3 hari setiap bulan itu seperti saum sepanjang tahun ya. Bahwa di sini diantaranya Ausoni telah mewasiatkan Khalili ya, kekasihku yaitu Rasulullah SAW, bisalas dengan 3 hal ya, yaitu apa saja. La ad'uhunna hatta amut, aku tidak pernah meninggalkannya sampai aku meninggal, yaitu diantaranya saum 3 hari ya dari setiap bulan, sholat duha, dan sholat witir dulu sebelum tidur. Nah itu diantaranya wasiat dari Rasulullah SAW sehingga tidak pernah ditinggalkan oleh beliau ya, yaitu diantaranya saum 3 hari di setiap 13, 14, 15 ya, kemudian sholat duha dan mengerjakan witir sebelum tidur. Nah kemudian ini ya, karena Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW itu la yuftiru ayyamil bid fi hadarin wala safarin, bahwa Rasulullah SAW biasa ya saum pada ayyamul bid ketika tidak bepergian maupun ketika safar. Nah, di sini bahwa hadis ini hasan ya. Dikecualikan kalau bulan Zulhijjah yaitu hari tasyrik tidak boleh saum 13, 14, 15. Nah, kemudian melanjutkan kebiasaan saum ya Senin Kemis ya. Dan di sini bahwa saum Senin Kemis itu adalah salah satu saum sunnah ya. Bahwa karena Nabi yataharra shaumul Itsnin wal Khamis, bahwa Rasulullah selalu menjaga saum Senin dan Kamis karena ini adalah hari distornya amal manusia ya. Dan ini adalah punya kelebihan tersendiri. Ketika amal disetorkan, Rasulullah ingin dalam kondisi berpuasa gitu ya. Bahwa subhanallah, kenapa ketika ditanya Rasulullah, kenapa engkau selalu saum Senin Kemis? Maka diantaranya aku ingin ketika amalku dilaporkan dalam kondisi saum. Nah, kemudian di sini ada Usama bin Zaid pergi bersama budaknya ke Bukit Al-Qura. Saat itu kondisi Usama saum sementara usianya sudah tua gitu ya. Kemudian sang budak pun bertanya, "Kenapa engkau saum Senin Kemis padahal engkau sudah lanjut usia?" Nah, saking istiqomahnya ya para sahabat. Nah, Usama menjawab, "Sesungguhnya Nabi saum pada hari Senin dan Kamis." Ketika ditanya saum Senin dan Kamis, Rasulullah menjawab, "Inna amalal ibad, sesungguhnya amalan seorang hamba tu'radu yaumal isnin wa yaumal khamis, disampaikan pada hari Senin dan Kamis. Tu'radul a'mal yaumal isnin wal khamis, fahibbu ayyuradu amali wa ana shaim." Amal perbuatan manusia akan disampaikan pada setiap hari Senin dan Kamis, maka aku ingin amalku diserahkan ketika aku saum. Jazakumullah khairan. Nah, mungkin hanya itu saja ya untuk hari pertama ya, kajian perdana di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga ya keistiqomahan kita. Hanya itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair buat Bu Dokter dan tentang pencerahannya. Semoga kita
grafik keimanan kita selalu naik dan amal-amal soleh yang selama ini dikerjakan di bulan Ramadan, semangat Ramadan tetap terlaksana setelah Lebaran dan bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya selama 1 tahun berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya kepada para partisipan juga dari seluruh pelosok Nusantara. Alhamdulillah kita bersama dalam kebajikan. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika mulut terkatup karena lelah, komat kami tidur sendiri. Kututup kata dengan